Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 19 Desember 2021 dengan judul Diangkat agar bersama dengan Kristus selamanya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita ikuti penjelasannya. Yesus akan datang, tetapi bukan seperti pada waktu kedatangannya yang pertama, seorang bayi di Bethlehem. Bukan seperti jika dia berkendara menuju Yerusalem. Ketika murid-murid memuji Allah dengan suara nyaring yang berseru, Hosana, melainkan dalam kemuliaan Bapa, dan dengan segenap malaikat suci mendampingi dia dalam perjalanannya ke bumi. Segenap sorga akan dikosongkan dari para malaikat. Orang-orang saleh yang menanti-nantikan akan memandang dia, menatap ke langit sama seperti orang Galilea itu. Ketika dia naik dari Bukit Zaitun, pada waktu itu hanyalah orang-orang suci, orang-orang yang telah menurut sepenuhnya sang teladan yang lemah lembut, yang akan berseru dengan sukacita besar ketika mereka memandang dia. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Maka mereka pun akan diubahkan dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, yang membangkitkan orang saleh yang tertidur itu, dan memanggil mereka keluar dari debu tempat tidurnya, berpakaian keadaan baka yang mulia, sambil bersorak kemenangan atas maut dan kubur. Orang-orang saleh yang diubahkan itu akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, tidak akan pernah lagi dipisahkan dari tujuan kasih mereka. Kepada pengikut-pengikutnya yang setia, Kristus telah menjadi pendamping setiap hari dan seorang sahabat. Mereka telah hidup dalam hubungan yang erat, dalam perhubungan yang senantiasa dengan Allah. Di atas mereka itu telah bangkit kemuliaan Tuhan. Pada mereka itu, terang pengetahuan kemuliaan Allah dalam wajah Yesus Kristus telah direfleksikan. Sekarang mereka bersukacita dalam sinar yang tidak dikelamkan, dari cahaya cerah kemuliaan Raja itu dalam keanggungannya. Mereka sudah bersedia untuk pertemuan di sorga, karena mereka telah memiliki sorga di dalam hatinya. Dengan sukacita besar karena penebusannya yang segera, mereka pergi keluar untuk bertemu mempelai pria itu sambil berseru, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga,
Terima kasih Tuhan oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, memberikan kekuatan dan semangat motivasi bagi kami untuk melakukan tugas, aktivitas, pelayanan dan pekerjaan kami di hari ini. Lebih daripada itu, memberikan penekanan kepada kami. Yesus akan datang, tetapi bukan seperti pada waktu kedatangannya yang pertama seorang bayi di Bethlehem. Bukan seperti jika dia berkendara menuju Yerusalem. Hosana, melainkan dalam kemuliaan Bapa dan dengan segenap malaikat suci mendampingi dia dalam perjalanannya ke bumi. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga untuk mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami menyerahkan para tim medis, dokter, perawat, bidan dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan dan juga sukacita di dalam pelayanan. Guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa, kiranya Tuhan memberkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka dan juga curahkan hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan, mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan pelayanan mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka. Lebih daripada itu, biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.